Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syafwan Anas dari kelompok 11 kelas 1B. Kali ini saya akan mempresentasikan dari kasus yang berjudul masalah penyimpanan barang di truk menggunakan dua pendekatan algoritma greedy dan dinamik programming dalam satu masalah. Adapun penjelasan analogi sederhananya, misalnya kita sedang berpergian dan memiliki koper dengan ruang terbatas. Jadi kita harus memilih barang mana yang akan dimasukkan agar tetap muat, tetapi juga mendapatkan manfaat maksimal dari barang yang dibawa. Nah, tantangan yang sama juga terjadi dalam penyimpanan barang di truk. Masalah ini sering dihadapi dalam logistik dan distribusi barang, di mana efisiensi dalam menyusun barang dapat menghemat biaya dan waktu. Adapun latar belakangnya, masalah penyimpanan barang di truk dapat dilihat sebagai variasi dari masalah teknik, di mana kita perlu memutuskan cara untuk menyusun barang di dalam truk dengan batasan kapasitas yang terbatas. Ada dua pendekatan yang sering digunakan untuk memecahkan masalah ini, yaitu pertama algoritma greedy dan dynamic programming. Berikut adalah penjelasan tentang kedua pendekatan ini dalam konteks masalah penyimpanan barang di truk. Yang pertama itu pendekatan algoritma greedy. Algoritma greedy sendiri itu berusaha untuk memilih solusi terbaik secara lokal pada setiap langkah, dengan asumsi pilihan lokal yang optimal akan menghasilkan solusi global yang optimal. Dalam konteks masalah penyimpanan barang di truk, pendekatan greedy biasanya mengutamakan memilih barang yang memiliki rasio tertentu, misalnya rasio nilai terhadap berat atau volume yang paling menguntungkan. Adapun langkah-langkahnya untuk menggunakan algoritma greedy, yang pertama itu kita mensortir barang berdasarkan kriteria tertentu. Jadi kita pertamanya barang bisa disortir berdasarkan rasio nilai atau berat atau nilai per volume, di mana barang dengan rasio terbesar diprioritaskan untuk dimasukkan ke dalam truk terlebih dahulu. Ya, yang kedua, kita masukkan barang ke dalam truk. Jadi, langkah pertamanya kita ambil barang yang memiliki rasio terbesar dan masukkan ke dalam truk jika truk masih memiliki kapasitas yang cukup. Lanjutkan dengan barang-barang berikutnya yang memiliki rasio tinggi hingga kapasitas truk terisi penuh atau tidak ada barang yang dapat dimasukkan lagi. Selanjutnya, dari evaluasi hasilnya, setelah semua barang dipertimbangkan, kita akan mendapatkan sebuah solusi yang belum optimal, tetapi cukup baik dan efisien secara komputasional. Yang selanjutnya, secara pendekatan dynamic programming atau DP, dynamic programming sendiri adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dapat dibagi menjadi submasalah yang lebih kecil. Dan hasil dari submasalah tersebut disimpan untuk menghindari perhitungan ulang. DP bekerja dengan mendekati masalah secara keseluruhan dan menghitung solusi optimal dan memanfaatkan hasil dari submasalah yang lebih kecil. Adapun langkah-langkah dynamic programming, yang pertama kita mendefinisikan submasalahnya. Jadi misalkan kita memiliki truk dengan kapasitas tertentu dan sebuah daftar barang dengan berat dan nilai masing-masing. Kita definisikan DPIW. Jadi DPIW sendiri adalah nilai maksimal yang bisa kita dapatkan dengan mempertimbangkan hingga barang KI dan kapasitas truk sebesar W kilogram. Yang selanjutnya recurrence, jadi setiap barang dapat dipilih atau tidak dipilih. Oleh karena itu, rekurensinya adalah jika barang KI tidak dipilih, DPIW sama dengan DPI kurang 1 dalam kurung W, dan ini nilai maksimum yang didapatkan dari masalah sebelumnya. Dan yang kedua, jika barang KI dipilih, maka DPI W sama dengan DPI kurang 1 W kurang W dalam kurung I ditambah value dalam kurung I dengan syarat barang I dapat dimasukkan ke dalam truk. Artinya kapasitas truk cukup untuk menampung barang tersebut. Jadi setiap kali kita mempertimbangkan satu barang, kita punya dua pilihan, memilihnya atau tidak memilihnya. Yang langkah selanjutnya inisialisasi. Inisialisasinya DP dalam kurung 0 kurung dalam kurung W kurung sama dengan 0. Untuk semua W, jika tidak ada barang, nilai yang dapat diperoleh adalah 0. Jadi jika kita
tidak memiliki barang sama sekali, I sama dengan 0, maka berapapun kapasitas truk atau W, nilai maksimum yang dapat diperoleh tetap 0. Dan yang terakhir solusi akhirnya, solusi optimal akan ditentukan di dPnW, di mana N adalah jumlah barang dan W adalah kapasitas truk. Yang selanjutnya, perbandingan antara greedy dan dynamic programming. Pada poin optimalitasnya, algoritma greedy sendiri tidak selalu optimal, tetapi menghasilkan solusi suboptimal. Sedangkan dynamic programming selalu memberikan solusi optimal. Pada aspek waktu komputasinya, algoritma greedy sendiri lebih cepat, komplikasi waktu lebih rendah, biasanya O n log n. Sedangkan dynamic programming lebih lambat, komplikasi waktunya O n w. Secara aspek memori, algoritma greedy sendiri memori yang digunakan lebih sedikit, sedangkan dynamic programming menggunakan lebih banyak. Pada aspek kesesuaian, algoritma greedy cocok untuk kasus yang lebih besar dengan banyak barang, sedangkan dynamic programming cocok untuk kasus yang lebih kecil. Yang berikut adalah contoh kasus. Jadi kita memiliki sebuah truk dengan kapasitas 50 kg dan 5 barang dengan berat dan nilai sebagai berikut. Jadi barang pertama beratnya 10 kg, nilainya 60, barang kedua beratnya 20, nilainya 80, barang ketiga beratnya 30 kg, nilainya 120, barang keempat beratnya 15, nilainya 70, barang kelima beratnya 25, nilainya 100. Jadi pendekatan secara algoritma greedy-nya atau berdasarkan rasio nilai atau berat. Jadi pertama algoritma greedy sendiri akan memilih barang berdasarkan nilai atau berat tertinggi terlebih dahulu dan memasukkan barang ke truk selama kapasitas truk masih memungkinkan. Jadi langkah-langkahnya yang pertama itu kita menghitung rasio nilai berat untuk setiap barang. Jadi barang pertama 60 per 10 sama dengan 6. Barang kedua 80 per 20 sama dengan 4. Barang ketiga 120 per 30 sama dengan 4. Barang keempat 70 per 15 sama dengan 4,67. Barang kelima 100 per 25 sama dengan 4. Selanjutnya kita urutkan berdasarkan rasio nilai berat secara menurun. Jadi barang pertama rasio 6, barang keempat rasio 4,67, barang kedua rasionya 4, barang ketiga rasionya 4, barang kelima rasionya 4. Jadi kenapa kita melangkai dari barang ke-1 lalu ke barang keempat? Karena barang keempat memiliki rasio yang tinggi dibandingkan barang kedua. Selanjutnya habis dari barang kedua, lalu barang ketiga, dan barang kelima. Ya, dan langkah selanjutnya kita memasukkan barang ke truk berdasarkan urutan rasio dengan memperhatikan kapasitas truk yang tersedia. Jadi di sini kapasitas truk itu sendiri berada pada 50 kg. Jadi barang pertama berat 10 kg, nilai 60 dimasukkan, dan sisa kapasitas truk sama dengan 50 kurang 10 sama dengan 40 kg. Barang keempat berat 15 kg, nilai 70 dimasukkan, sisa kapasitas truk 40 dikurang 15 sama dengan 25. Lalu barang kedua dengan berat 20 kg, nilai 80 dimasukkan, sisa kapasitas truk 25 kurang 20 sama dengan 5 kg. Barang ketiga berat 30 kg dengan nilai 120 tidak bisa dimasukkan atau melebihi kapasitas 25 kg. Dan barang kelima juga tidak bisa dimasukkan karena melebihi kapasitas 20 kg. Jadi hasilnya barang yang dimasukkan ke truk yaitu barang 1, barang 4, dan barang 2. Dan ada tuntutan nilainya yaitu 60 tambah 70 tambah 80 sama dengan 210. Yang berikut adalah source kode dari algoritma greedy-nya. Ada beberapa fungsi dari kodenya, yaitu pertama fungsinya greedy yang memilih barang berdasarkan kapasitas dan nilai yang sesuai. Berikutnya kita membuat daftar barang dengan nilai dan berat. Lalu kita mengurutkan barang berdasarkan rasio nilai atau berat secara menurun. Lalu memilih barang berdasarkan rasio nilai atau berat. Lalu kita menginput data barang dan melakukan pemanggilan fungsi greedy-nya, lalu menampilkan hasilnya. Ya, berikut outputnya dari algoritma greedy sendiri. Jadi nilai maksimal yang dapat yaitu 210. Adapun barang yang dipilih
yaitu pertama barang pertama dengan berat 10 kg dengan nilai 60, lalu barang keempat dengan berat 15 kg dengan nilai 70, lalu barang kedua dengan berat 20 kg dengan nilai 80. Ya, selanjutnya cara pendekatan dynamic programming atau DP. Pada pendekatan dynamic programming, kita akan menggunakan tabel DP untuk menghitung solusi optimal, di mana submasalah adalah menentukan nilai maksimum yang bisa dicapai dengan kapasitas tertentu. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita buat tabel DP dengan ukuran jumlah barang plus 1 dikali dalam kurung kapasitas ditambah 1, yaitu 6 kali 51. Selanjutnya, isi tabel DP menggunakan rumus DP IW sama dengan max DP dalam kurung I kurang 1 dalam kurung W, DP I kurang 1 W kurang W I kurang 1 ditambah velus I kurang 1, DP I kurang 1 dalam kurung W jika nilai optimal jika barang ke I tidak dimasukkan, DP I kurang 1 W kurang W dalam kurung I kurang 1 ditambah value kurang dalam kurung I kurang 1 jika nilai optimal jika barang I dimasukkan dengan mengurangi kapasitasnya. Ya, berikut adalah source dari tabel DP-nya. Jadi yang pertama kita mengisi datanya, membuat datanya. Yang harus yaitu pertama WEX 10, 20, 30, 15, dan 25. Serinya 60, 80, 120, 70, dan 100. Dan kapasitas truknya adalah 50. Lalu kita masukkan rumus untuk menjumlahkan barang N sama dengan Len atau WEX. Lalu kita membuat tabel DP dengan ukuran N tambah 1 dikali kapasitas tambah 1. Lalu kita mengisi tabel DP-nya dan menampilkan tabel DP yang sudah diisi. Selanjutnya kita menampilkan nilai optimal yang ditemukan di DP 5/50. Nah, jadi ini adalah output dari tabel DP-nya. Jadi nilai optimal yang didapatkan dari DP 5/50 adalah 230. Ya, adapun source code dari dynamic programming sendiri, ya, seperti yang ditampilkan di layar. Nah, jadi ada beberapa langkah. Yang pertama, kita menghitung algoritma dalam programmingnya, lalu kita menambahkan data barang, lalu kita memanggil fungsi dari DP-nya, selanjutnya kita menampilkan hasil dalam programmingnya. Ya, jadi berikut outputnya dengan menggunakan algoritma dalam programmingnya. Adapun nilai maksimal yang didapat yaitu 230. Jadi barang yang dipilih yaitu barang kelima dengan berat 25 kg dengan nilai 100, lalu barang keempat dengan berat 15 kg dengan nilai 70, dan barang pertama dengan berat 10 kg dengan nilai 60. Yang berikut adalah kesimpulannya. Jadi algoritma gradasi sendiri itu memilih barang dengan rasio nilai atau berat tertinggi terlebih dahulu, tetapi hasilnya tidak selalu optimal. Sedangkan dynamic programming lebih cocok digunakan ketika solusi optimal sangat penting dan kapasitas memori serta waktu komputasi bukan masalah besar. DP dapat memberikan solusi yang lebih kuat dan akurat meskipun lebih berat dalam hal komputasi dan penyimpanan. Ya, jadi itulah tadi hasil dari presentasi saya mengenai masalah penyampaian barang di truk menggunakan algoritma greedy dan DP. Apabila ada kurangnya dalam presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.